Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses habis ujian, lulus, terus habis itu jobnya sudah dapat, habis itu prosesnya kelanjutannya terus apa? Prosesnya nanti nunggu prelim mas, nunggu prelim, cepat mengumpulkan data-data ini, persyaratan ini, aduh pusing pokoknya. Habis dari proses-proses itu selesai, terus sampai terbang ya, sampai di Korea. Pertama kali dirasakan di Korea gimana? Aduh, sangat apa ya istilahnya, pertama kali kerja di luar negeri ya kan, terus jauh dari orang tua, rasanya aduh kayak hidup-hidup sendiri, bahasa pun nih nggak bisa, disuruh kayak gini masih mikir ini bener apa enggak, pengucapannya kan beda, logatnya Indonesia sama Korea kan sangat beda sekali, jadi harus menyesuaikan lah istilahnya satu bulan 2 bulan gitu. Terus adaptasi pertama kerja di kapal itu gimana? Waduh, Berat? sangat berat. Nah, apa tiap hari kena sitalseki? itu pokoknya udah makanan setiap hari. Sitalseki itu udah pokoknya aduh, pokoknya harus tahan emosi, pokoknya sabar lah istilahnya gitu mas. Kerja di sektor fishing terutama apa yang ditangkap istilahnya kayak ikan, apa muna, apa ya teman. Kan jenisnya macam-macam. Ada yang jaring, ada tombal, ada istilahnya apa? Tombal, terus apa kayak jamang kayak Ya, gitu, teri kayak gitu ya mas. Terus masnya bagian apa? Dulu saya bagian pertama ya, itu kan musim mas. Kalau musim panas piting mas, tumbal. Kalau musim dingin nanti di jaring, nangkap istilahnya ikan apa ya, kayak yang ikan kayaknya kayak gitulah, namanya belum tahu saya. Itu kayak gitu, nangkap kayak gitu, nangkap kepiting yang besar apa ya. Di situ selama kerja di kapal itu yang dirasakan gimana? Capek sekali apa saya sudah nggak kuat ini, saya sudah perasaannya gimana? Campur aduk nggak ada yang namanya apa ya, istilahnya kan kalau di sini apa fishing di sini, ngelaut di sini kan nggak ada liburnya. Mungkin kalau liburnya kan kalau ada angin, tergantung cuaca kayak gitu kan. Jadi setiap hari jam 5 pagi kayak gitu udah berangkat, terus pulangnya kan nggak nentu, kadang jam 8 malam, kadang jam 7. Mentok-mentoknya kalau pulang cepet itu jam 5 mas gitu. Pokoknya istilahnya aduh berat, lelah banget gitu mas. Aduh. Terus bertahan berapa bulan di kapal? Kurang lebihnya 8 bulan lah mas. 8 bulan. Ya, benar 8 bulan. Kayak lihat nggak mungkin nih 8 bulan. Terus gimana? Punya inisiatif kabur atau inisiatifnya cari temen yang di pabrik atau gimana? Ya istilahnya kan dulu nggak mau sih apa istilahnya kan nggak resmi kan gitu mas ya. Saya inisiatif minta pindah gitu mas, minta pindah, terus berulang kali sih saya mau minta pindah gitu, terus mohon gitu, terus nggak diperbolehkan gitu, jangan pindah gitu, terus nggak ada temannya, soalnya kan saya yang pekerja orang aslinya kan saya sendiri kan gitu. Terus dulu kan kerja sama siapa? Sama bosnya apa ada sama orang bosnya lain? Cuma dua orang. Jadi kerja apa harus bener, harus gini harus cepet bisa gitu. Kalau sama bosnya otomatis harus cepet menyesuaikan lah istilahnya gitu. Jadi saya belajar bahasa belum mumpuni, harus belajar lagi, pekerjaan harus cepet kayak gitu kan mas di Korea. Jadi aduh pokoknya
harus cepet-cepet menguasai lah istilahnya gitu. Cepet Akhirnya tanggap lah. selama 8 bulan tadi. Iya. 8 bulan. 8 bulan tadi sudah enggak, istilahnya sudah enggak kuat, enggak tahan. Nggak tahan di apa minta pindah nggak dikasih. Akhirnya Akhirnya kan saya punya temen itu ya temen lah ya Jawa Baratan lah Ya. kayak saya sebutin tempatnya istilahnya telepon-teleponan, Mas saya sudah gak kuat disuruh saya minta pindah sudah nggak dikasih gitu, minta tolong Mas kalau ada tempat gitu. Saya sudah siap, sudah istilahnya kalau akibatnya nanti gimana sudah saya pikirkan kayak gitu. Terus nunggu kurang lebih 2 bulan lah Mas, 2 bulan dikabarin saya ada ada channel. Dan pas apa ya pas itu kan ada channel, siangnya ditelepon, pas itu juga kan hari pas hujan, jadi saya disuruh pulang, saya cepet-cepet langsung pergi dari bos saya gitu. Jadi alhamdulillah pas itu pertama kali pindah dari kapal ke tempat temen Mas, itu berapa jauhnya, makanya berapa kilo jauhnya? kurang lebihnya Ya perjalanan berapa jam lah? 2 jam Mas. 2 jam. 2 jam perjalanan, ya jauh mungkin ya. Daerah mana sampai daerah mana? Nggak Ya, usah sebutin. nggak usah disebutin lah. Ada pokoknya 2 jam lah Ya. istilahnya dari Habis rumah itu saya. pertama kerja di pabrik apa? Itu di pabrik rosokan besi lah istilahnya. Ada pasir, ada kawat, ada seng, ada tembaga, ada aluminium kayak gitu. Disuruh milih naruh di apa ya istilahnya bahasa Jawane, dewek-dewekne lah istilahnya Mas. Dipisah-pisah lah. Jadi dipilih-pilih. Dipilih-pilih. Yang besi-besi sendiri, Besi-besi, tembaga sendiri. ya bener gitu. kayak gitu. Nanti kalau yang ada ada mesinnya yang satu lagi untuk itu misahin pasir itu, nanti ada begonya, ada super begonya, nanti kayak ada mesin selipan, di situ ada selipan, yang satu ada di namanya kombia Mas, kombia yang muter kayak gitu, itu ajumannya 2 gitu, yang milih besi-besi yang kecil-kecil gitu. Kerja di pabrik pertama kali yang dirasakan gimana? Capek juga apa? Lebih gimana? Lebih rileks apa? Gimana? Yang pertama sih saya rasakan Capek, adaptasi. capek ya pasti itu kerja nggak ada yang enak lah, makanya kalau di sini nggak ada yang enak. Cuma nggak ada pikiran, maksudnya di hati itu udah lega, nggak ada istilahnya ada liburnya kan enak Mas. Istilahnya kalau di hati udah lega lah istilahnya, udah bebas lah gitu Mas, udah bebas, maksudnya udah bebas, udah dalam 1 minggu itu dapat libur 1 minggu apa seminggu 1 kali istilahnya? Kan sini kebanyakan kan pabrik yang umum ya. Yang umumnya itu ada kerja cuma kerja sampai Jumat itu. Iya. Kerja 5 hari. 5 hari. Ya. Kalau saya 6 hari Mas. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Berarti sampai Sabtu. Cuma dikasih libur hari Minggu. Hari Minggu aja, seminggu 1 kali liburnya. Itu. Cuma libur siang aja kalau saya gitu. Terus di pabrik itu bertahan berapa bulan? 7 bulan Mas. 7 bulan. 7 bulan. Kenapa Kenapa kok pindah lagi? Sekarang saya tanya, mengapa sudah dapat pabrik sekarang kok pindah lagi? Gini, soalnya di luar kan sudah tahu Mas kondisinya gimana gitu kan Mas. Terus? Jadi kalau di sini kan juga kan di pabrik saya kan
sering libur Mas, sering libur dan juga istilahnya di situ akhir-akhir ini kerjaan sudah kurang lancar lah. kurang lancar Jadi, kayak gitu. kadang seminggu kerja 3 Seminggu kali. 3 kali, kadang 4 hari. Kadang Jadi Sabtu. per bulanan istilahnya pendapatannya kan akhirnya kan nggak menentu gitu. Nggak menentu, soalnya kan harian Mas, harian. Jadi Bisa kalau nggak harian. kerja nggak dibayar gitu. Hmm. Jadi ya udahlah, kok kayak gini nggak lancar, terus inisiatif ya udah cari tempat yang lain yang otomatis udah lancar lah kayak gitulah. Jadi kayak gitu, alhamdulillah ya dapet di sini gitu. Terus kesannya kerja sekarang di pabrik yang baru. Sekarang pabrik apa kerjanya? Sekarang di pabrik krum ini Mas. Gimana istilahnya kerja di pabrik ini? Apa berat? Apa gimana? Apa ya umum istilahnya? Kan kita sudah pernah merasakan kerja di istilahnya di pabrik ini, di ini. Kalau yang sekarang Ya pabrik ini mending, sekarang mendingan Mas daripada pabrik yang kemarin, masih mendingan gitu, masih enak lah, maksudnya masih ya kalau jaga keselamatan pasti, tapi daripada pabrik yang kemarin kan, kalau kemarin kan resikonya kalau nggak hati-hati kan berat, soalnya besinya kan gede-gede kayak gitu Mas. Kalau di sini cuma mungkin nyemprot, harus punya skillnya, harus gini, harus punya ilmunya lah, harus tahu lah, cepet tanggap kayak gitu, enak lah. tanggap, Cepet habis itu tanggap. harus apal jenis-jenis barangnya. Jenis barangnya, Hmm. insya Allah enak, maksudnya nyaman gitu. Harus cepet-cepet adaptasi lah istilahnya kayak gitu. Kalau di tempat sana itu nggak belajar, semua orang tak bisa lah kalau di pabrik yang dulu, tapi apa ya, berat gitu, berat, kotor, terus aduh, tempatnya pokoknya kotor sekali lah Mas gitu. Apalagi musim panas ya kan, otomatis panas, dan rosokannya itu kan campur pasir, otomatis kan juga pasirnya panas, kerja di panasan di apa, di atasnya itu Mas, di atasnya pasir kan panas, campur besi, aduh, semua dehidrasi juga di tubuh. Coba kasih istilahnya pesan-pesan pada teman-teman yang terutama di Indonesia yang mau ke sini, apa aja yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan ya mental, apa ya, fisik ya harus dipersiapkan. Pokoknya sampai sini jangan, istilahnya jangan malas-malasan, harus cepet tanggap, harus cepet bisa, pokoknya istilahnya cepat bisa lah, harus cepat menyesuaikan ya gitulah Mas. Kerjaan di sini harus cepat-cepat, pali-pali, karena di sini adalah waktu adalah uang. uang ya gitu istilahnya. Kalau kita nyantai ya, Ya, akhirnya nyantai-nyantai terus. Iya, nyantai terus ya, yang kena Kapan pulangnya? kapan Kelamaan. pulangnya. Kapan pulangnya? Kalau mau nyantai-nyantai, nah di sini walau bisa sampai 10 tahun, ada yang Iya, sampai 20 tahun, 20 tapi ya tahun. itu nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Cuma nyantai-nyantai aja di sini. Ya, cuma nyantai-nyantai aja gitu kan. Yang penting untuk teman-teman semua, kalau mau ke sini adalah semangat ya. Semangat. Ya. Selain semangat, berusaha dalam arti apa? Kita harus cepet-cepet. Yang di rumah harus semangat ya, belajar mengikuti. Ya kita harus sekolah, istilahnya pertama awal mau sini harus sekolah dulu. Sekolah dulu. Habis itu kita mengikuti ujian. Dari tahap-tahap itu semua perlu pengorbanan, perjuangan, dan jangan lupa berdoa. Semua itu kalau ada niat, ada keinginan, Pasti ada. dilandasi keyakinan yang kuat sama berdoa, insya Allah bisa sampai di sini. Memang tahap-tahap itu nggak semudah yang kita bayangkan. Harus ada ya istilahnya banyak pengorbanan dalam arti dari segi uang, pikiran, dan lain-lain. Untuk saudara-saudaraku semua, yang penting kita punya keinginan, kemauan untuk berubah, pasti bisa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!